Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tafsir dari surat An-Nisa. Masuk pada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Dan ujilah anak-anak yatim itu hingga hatta idza balagun nikah, hingga tatkala mereka mencapai usia untuk menikah, yakni hingga mereka balik. Hingga tatkala mereka mencapai usia untuk menikah, fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka tatkala kalian melihat, memandang, menurut kalian bahwasanya mereka, anak-anak yatim itu telah mencapai rushd, cerdas, pandai, mengerti, memahami, bisa memelihara harta mereka. Fa in anastum minhum rushdan, jika kalian memandang, berpendapat bahwasanya anak-anak yatim itu telah bisa memelihara, mengurus hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikanlah, serahkanlah kepada mereka harta bendanya. Harta benda mereka silahkan diserahkan. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru. Dan janganlah kalian memakan harta benda anak yatim itu. Wala ta'kuluha, janganlah kalian memakan harta benda anak yatim tersebut israfan wa bidaran, melebihi batas kewajaran, wa bidaran, dan kalian tergesa-gesa, dan janganlah kalian ini tergesa-gesa untuk menyerahkan harta itu, atau tergesa-gesa ingin memakannya, ingin menikmatinya sebelum mereka mengambilnya. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, maka siapapun, yakni wali yatim itu, ghaniyan, mampu, kaya, berkecukupan, falyasta'fif, hendaklah dia menahan diri untuk memakan harta anak yatim. Wa man kana faqiran, dan siapa saja yang fakir, wali yatim yang kondisinya fakir, butuh, falyakul bil ma'ruf, hendaklah dia makan dengan cara yang wajar, yang patut, yang ma'ruf. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, maka
tatkala kalian menyerahkan kepada mereka, kepada anak-anak yatim itu harta benda mereka, serahkan, diberikan pada anak-anak yatim itu, fa ashhidu alaihim, maka hendaklah kalian mengambil, menjadikan saksi, mencari saksi terhadap penyerahan itu kepada mereka, supaya tidak jadi masalah ke depannya. Wa asyhidu alaihim, angkat saksi, ambil saksi terhadap mereka. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menghisab, memperhitungkan. Qala al-mufassiru rahimahullah, kait dengan ayat ini, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah wakhtabiru man tahta aydikum minal yatama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para wali, orang-orang yang mengurusi anak-anak yatim, yang mengurusi anak-anak yatim baik laki-laki maupun perempuan, Allah memerintahkan mereka ikhtabiru, ujilah man tahta aidikum minal yatama, ujilah anak atau orang yang di bawah tangan kalian dari kalangan anak-anak yatim. Ujilah anak-anak yatim itu, diuji, dites. Apakah sudah dewasa, apakah sudah memahami permasalahan, apakah sudah bisa mengatur hartanya sendiri. Kenapa diuji? Kenapa dites? Lima'rifati qudratihim ala husni tasarrufi fi amwalihim. Diuji, dites keadaan mereka untuk mengetahui kadar anak-anak yatim itu. Lima'rifati qudratihim, untuk mengetahui kadar dari anak-anak yatim tersebut. Ya, tafsiran wabtalul yatama yang ditafsirkan dengan wakhtabiru, seperti yang disebutkan dalam tafsir Muyassar ini, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Ini tafsir Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan, As-Suddi, Muqatil, Ibn Hayyan. Mereka menafsirkan wabtalul yatama ay ikhtabiruhum, uji mereka. Nah, para wali yatim yang diberikan amanah tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru untuk memberikan harta benda anak yatim kepada mereka. Sampai apa? Sampai menguji anak-anak yatim itu apakah sudah siap atau belum. Ya, ini perintah ini menunjukkan wajib bagi ya para wali tersebut menguji mereka, merhatikan, menguji, mentes apakah mereka sudah mencapai rusyd, faham, mengerti, memahami, bisa mengatur hartanya. Bagaimana bentuk ikhtibarnya? Bagaimana bentuk ikhtibarnya? Imtihannya seperti apa? Maka ini dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Ketika Allah merintahkan secara mutlak, ujilah anak-anak yatim itu. Bagaimana? Dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Bagaimana mereka menguji. Ini orang ini, anak ini sudah paham belum? Anak ini bisa mengatur harta atau tidak? Ya. Berikan sebagian harta, misalnya 50.000. Dia habiskan untuk apa? Dia belanjakan untuk apa? Ya. Ternyata uang 50.000 mestinya untuk beli peralatan tulis, dia habiskan untuk jajan. Dalam setengah hari habis misalnya. Jadi belum paham.
Ketika lulus misalnya 50.000, dia simpan, dia belikan untuk yang dia butuhkan. Beli apa hari ini? Tes lagi berikutnya dan seterusnya. Kembali kepada uruf, dilihat. Karena di sini mutlak ikhtabiru wabtalu, uji. Ya, uji anak-anak yatim itu. Nah, ujilah anak-anak yatim yang di bawah tangan-tangan kalian, di bawah pengasuhan kalian, untuk mengetahui kadar mereka. Lima'rifati qudratihim, untuk mengetahui kadar dan kemampuan mereka dalam hal apa? Ala husni tasarruf, dalam perkara bagusnya mereka dalam bertindak, dalam mengolah belanja uang yang dia dapatkan. Sudah bagus belum? Fi amwalihim, terhadap harta mereka, agar diketahui. Karena selama ini uangnya, hartanya dipegang oleh aulia al-yatama. Uangnya, hartanya dipegang oleh walinya. Walinya membelanjakan makanannya, walinya menjelamkan pakaiannya, apa yang dia butuhkan yang megang walinya. Ya, dia menerima sesuatu yang sudah siap disantap, siap dipakai, dan seterusnya. Namun tatkala anak-anak yatim itu mencapai usia hatta idza balagun nikah, hingga hatta idza wasalu ila sinnil bulugh, hingga mereka mencapai usia baligh. Hingga mereka mencapai usia balik, hatta idza balagun nikah. Ya. Yani mendekati atau dia balik. Apa batasan balik? Balik sebagaimana hal yang ma'ruf seperti dalam kitab fikih, ada beberapa tanda dari baliknya anak. Yang pertama, baligh itu ditandai dengan al-hulum, mimpi. Sebagaimana tafsirkan oleh Mujahid dalam ayat ini, hatta idza balagun nikah, yakni al-hulum, dia sudah mimpi. Bahasa kita mimpi basah. Sudah mimpi basah. Apa itu? Kata jumhur ulama, wal bulugh fil ghulam taratan yakunu bil hulumi. Baliknya anak kadang itu ditandai dengan hulum, mimpi basah. Wa huwa an yara fi manamihi ma yanzilu bihil ma'u ad-dafiqu alladhi yakunu minhul walad. Mimpinya apa? Apa yang dimaksud hulum? Yaitu anak tersebut melihat dalam mimpinya. Berarti mimpi. Melihat dalam mimpinya sesuatu yang menjadikan air maninya keluar. Yang dengan sebab air mani itu terlahir anak. Sperma keluar. Mimpi basah. Nah, itu salah satu tanda balik. Hatta idza balagun nikah. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis yang ma'ruf. Dalam sebagian lafaz dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin. Qalam, pena, takdir itu diangkat dari 3 golongan. Pena takdir, catatan, amalan diangkat dari 3 golongan. Anis sabiyyi hatta yahtalima. Anis sabiyyi hatta yahtalima. Dari anak kecil sampai yahtalim, sampai dia mimpi, ya balik. 6.
Dalam sebagian lafaz au yastakmila 15 sanatan, atau umurnya sudah mencapai 15 tahun. Wa 'anin naimi hatta yastayqidha, dan dari orang yang tidur sampai terbangun. Orang yang tidur diangkat, enggak dicatat amalannya, perbuatannya, enggak sadar. Anak kecil belum punya niat. Taib, wa 'anil majnuni hatta yafiqa, dan dari orang yang gila hingga dia sehat kembali. Ini yang pertama, tanda balik yang pertama. Tanda balik yang kedua yaitu mencapai usia 15 tahun. Belum mimpi, namun usianya udah 15 tahun. Hitungan Hijriah, bukan Masehi. Berarti balik. Apa dalilnya? Para ulama berdalilkan atau berdasarkan dalil atau hadis dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Bukhari Muslim. Ini kaitannya dengan ayat hatta idza balagun nikah, hingga mereka mencapai usia nikah, balik. Ya, apa saja tanda balik tadi? Mimpi basah. Yang kedua yaitu berusia 15 tahun. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Uridtu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin." Saya ditawarkan, diajukan, diusulkan, ya. Diusulkan, disodorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Jadi bala tentara, pasukan, ya, perang. Wa ana ibnu arba'a asyrata, dalam keadaan saya berusia 14 tahun. Insyaallah 14 tahun sudah disodorkan, diajukan untuk ikut perang. Apa yang terjadi? Falam yujizni, ternyata Nabi SAW tidak mengizinkan saya. Belum masuk deretan orang yang layak patut. Wa uridtu alaihi yaumal khandaq. Kemudian berjalan waktu, aku pun disodorkan, diajukan kepada Nabi SAW pada perang Khandaq, perang Al-Ahzab. Wa ana ibnu khamsa asyrata, saya berusia 15 tahun. Bagaimana? Qala fa'ajazani, ternyata Nabi SAW mengizinkan saya untuk ikut perang. Barakallahu fikum. Nah, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Dalam perang Uhud masih 14 tahun. Perang Khandaq sudah 15 tahun. Kata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, lamma balaghahu hadzal hadis, tatkala sampai kepada beliau hadis ini, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, inna hadzal farqa, atau inna hadza taib al-farqu bainas saghiri wal kabir, ini adalah pembeda antara anak kecil dan orang dewasa. Berapa? 15 tahun. Kemudian tanda yang ketiga seorang dikatakan balik, yaitu tumbuhnya rambut atau bulu di sekitar kubul ataupun dubur, sekitar kemaluan. Nah, ini juga sebagai tanda balik. Di antara dalil yang disebutkan oleh ahli ilmu yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, ya, dari Atiyah Al-Qurazi. Dari Atiyah Al-Qurazi, ketika Sa'ad ibn Mu'adz menghukumi mereka, beliau berhukum menetapkan siapa saja yang dewasa sudah balik maka dibunuh, adapun anak keturunan mereka ditawan.
Bagaimana untuk mengetahui ini yang balik, ini yang belum? Kata Atiyah Al-Quradhi, qala uridna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraidah. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, kami disodorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Quraidah. Fa amara man yanzuru man anbata, fakana man anbata qutila. Maka beliau memerintahkan orang untuk mengecek, dicek siapa yang sudah tumbuh. Ini yang tadi kita isyaratkan, siapa yang sudah tumbuh, ya bulunya, rambutnya di sekitar kubul dan duburnya. Fakana man anbata, maka siapa saja yang sudah keluar rambutnya di situ, qutila, dibunuh. Wa man lam yunbit khulliya sabiluhu, siapapun yang belum tumbuh maka dibebaskan, ini tidak dibunuh. Fakuntu fi man fakuntu fi man lam yunbit fa khulliya sabili, dan aku termasuk yang belum tumbuh ketika itu, belum balik. Ya. Ini tanda balik. Tambah lagi untuk perempuan, ya, dia haid. Baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aulia al-yatama untuk menguji mereka agar diketahui kadar kemampuan, apakah mereka sudah bisa mengatur hartanya sampai ketika mencapai usia nikah. Qala wa 'alimtum minhum salahan fi dinihim. Hatta idza balagun nikah, hingga kalian melihat atau hingga tatkala mereka sudah mencapai usia nikah. Wa 'alimtum minhum salahan fi dinihim, dan kalian mengetahui dari mereka adanya kebagusan dalam agamanya bagus. Ya. Fa in anastum minhum rusydan, kebagusan agama. Wa qudratan, dan kemampuan ala hifdzi amwalihim, untuk menjaga harta benda mereka. Oh, ternyata bagus, ternyata mampu, enggak menyia-nyiakan harta. Fasallimuha lahum, maka berikan harta itu kepada mereka. Nah, di sini dengan adanya rusyd tadi, kemampuan mengatur harta, demikian pula kebagusan agama yang ada padanya, diangkatlah hukum al-hajr yang sudah kita singgung. Enggak lagi ditahan hartanya, enggak lagi dipegang oleh walinya, namun diserahkan kepada mereka. Wala ta'tadu 'alaiha biinfaqiha fi ghairi mawdi'iha israfan, dan janganlah kalian melampaui batas tatkala menginfakkan, mengambil harta itu pada selain tempatnya. Israfan, menghambur-hamburkan, berlebihan, jangan. Wabidaran liakliha qabla an ya'khudhuha minkum, dan jangan tergesa-gesa untuk memakannya sebelum mereka mengambil harta benda tersebut. Barakallahu fikum. Insyaallah kelengkapannya kita baca pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin.